salam S4K. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita siapkan hati, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat Tuhan pada hari ini, di mana kami memulai hari yang baru. Namun sebelumnya kami mau merenungkan firman Tuhan. Biarlah kiranya firman-Mu menjadi kebenaran dalam hidup kami, kami boleh mengerti dengan maksud tujuan Tuhan untuk segala firman yang Tuhan berikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tema renungan yang akan memberkati kita hari ini yaitu antara kaya dan miskin, yang terambil dari Lukas 16 ayat 19 sampai 31 yang berbunyi, ada seorang yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Namun ada juga seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham, dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu. Sedangkan Lazarus, segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapa Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka juga tidak akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Nah, saudara, kaya dan miskin merupakan 2 kondisi yang berbeda, dan akan selalu ada orang yang kaya dan miskin di setiap peradaban, di setiap negara, di kota atau di desa, bahkan mungkin di lingkup yang lebih kecil lagi, yaitu gereja. Di dalam satu gereja, ada orang kaya yang dapat menikmati banyak hal secara berlimpah. Sementara ada orang-orang miskin yang hidupnya kekurangan. Yesus pernah menceritakan perumpamaan tentang seorang kaya yang diberkati dengan hasil tanah yang berlimpah-limpah. Namun Allah menyebutnya orang bodoh, dan hidupnya pun berakhir dengan kesia-siaan. Lalu ada juga beberapa ayat Alkitab berbicara keras kepada orang-orang kaya. Bahkan dalam 3 Injil dikatakan bahwa lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan Allah. Sementara di sisi lain, Alkitab pun menceritakan kedekatan Allah dengan orang-orang miskin. Jika demikian, muncul pertanyaan, siapakah yang lebih berkenan kepada Allah? Orang kaya atau orang miskin? Tokoh-tokoh perjanjian lama yang terkenal seperti Abraham, Ishak, Yakub, Ayub,
Daud, Salomo. Mereka adalah orang-orang kaya dan Allah berkenan kepada mereka. Namun, Allah juga berkenan kepada janda miskin yang memberikan persembahan dan juga kepada Lazarus pengemis yang miskin. Ini merupakan bukti bahwa Allah berkenan kepada seseorang bukan karena ia kaya atau karena ia miskin, melainkan karena mereka melakukan kehendak Allah. Jika Allah memberikan nasihat-nasihat khusus yang bernada keras kepada orang-orang kaya, ini disebabkan karena ada kebiasaan atau gaya hidup yang tidak benar dari orang kaya pada umumnya. Nah, berbicara tentang kesenjangan antara si kaya dan si miskin ini, Injil Lukas menyajikan dengan jelas tentang hal ini di dalam Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Secara jelas diperlihatkan perbedaan sosial yang sangat mencolok antara si kaya dan si miskin. Si kaya berpakaian indah dan mahal, menikmati makanan yang enak dan berlimpah, yang mewakili gaya hidup kaum elit dan berkelas. Sementara si miskin Lazarus hanya memakan sisa-sisa makanan yang terbuang dari orang kaya tersebut. Si kaya hidup dalam kelimpahan dan terus bersenang-senang, sementara Lazarus terus hidup dalam kekurangan dan penderitaan. Ada indikasi bahwa si kaya sama sekali tidak peduli kepada si miskin Lazarus. Di antara mereka terbentang jarak yang tidak dapat dijembatani dengan kepedulian. Alkitab sengaja mengangkat kesenjangan antara si miskin dan si kaya dalam perumpamaan ini untuk menyampaikan pesan penting tentang penggunaan kekayaan dengan cara yang benar bagi si kaya dan sikap hati yang benar bagi si miskin sekalipun ia hidup dalam kemiskinan. Nah, saudara, apakah kita termasuk orang kaya atau miskin? Tetaplah bersikap benar dan taat kepada Allah, karena kebenaran hidup kitalah yang akan menentukannya. Renungan kita hari ini disandu dari buku renungan Mana Surgawi. Respon kita terhadap panggilan suara Tuhan mengubah kehidupan kita menjadi hidup penuh syukur. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini. Ajar kami untuk menyingkapi kehidupan kami Tuhan yang Kau berikan kepada kami. Mau kami jadi si kaya ataupun jadi si miskin, biarlah yang kami lakukan adalah kehendak Tuhan. Kami bersyukur dengan apa yang kami punya, apa yang kami miliki, dan apa yang kami dapatkan. Dan itu berasal dari Tuhan. Dan yang terpenting adalah sikap hati kami, di mana kami boleh saling tolong menolong dengan sesama kami, di mana kami boleh berbuat baik dan tidak melupakan orang-orang sekitar kami. Biarlah hati kami dipenuhi dengan kepedulian, dipenuhi dengan kasih, dan juga dengan cinta yang berasal dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah segala firman Tuhan yang kami terima pada hari ini boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. As for key, yes.